kasih teman-teman media sekalian. Saya Rasman Arif Nasution beserta dengan tim baru saja tiba dari Semarang dan langsung sebentar saya datang untuk sampai ke Kota Palembang. Kedatangan kami telah dalam rangka respons yang cepat terhadap apa yang telah terjadi terhadap klien saya, saudara Dr. Richard. Saudara-saudara, teman-teman media yang saya hormati, bahwa kasus Dr. Richard itu memang sedang bergulir di Polda Metro Jaya, Jakarta, terkait dengan laporan dari saudari Kartika Putri. Bukan Karput ya, Kartika Putri. Yang kedua, saat ini juga sedang bergulir laporan saudara Dr. Richard Lee dan saudara David Lee terhadap saudara Kartika Putri di Polda Sumatera Selatan, yang baik laporan saudara Kartika Putri dan laporan saudara Dr. Richard Lee dan saudara David Lee, kedua-duanya adalah laporan tentang dugaan pelanggaran undang-undang elektronik atau informasi transaksi elektronik yang kita kenal dengan ITE. Okay. Adapun kejadian pada hari ini, klien saya Dr. Richard Lee tadi pagi sekitar jam 7 ya, saya sedang berada di Semarang, bersiap-siap akan berangkat ke Jakarta. Tiba-tiba saya ditelepon dalam bentuk nomor yang tidak saya kenal. Tapi saya, nomor siapapun tetap saya angkat. Dan ternyata Dr. Richard Lee dengan bahasa yang dia seperti ketakutan, dan dia bilang, "Bang, saya didatangi polisi dari Polda Metro." Saya tanya, "Kasusnya apa?" Dia bilang, polisi katanya mau meminta keterangan dari saya, mau memeriksa handphone saya terkait dengan pelanggaran undang-undang IT. Itu bahasanya tadi ya. Ini ada Bu Ade, ada tim saya juga di Hotel Ciputra, tempat saya menginap di Semarang. Kemudian saya berkomunikasi dengan tim yang datang ke kediaman Dr. Richard Lee yang dipimpin oleh saudara Charles. Saya tanya kepada saudara Charles, dalam rangka apa kalian datang? Charles mengatakan, "Bang, kami datang sesuai dengan perintah tugas untuk memeriksa handphone saudara Richard Lee terkait dengan Instagram." Itu bahasa yang sampai ke saya. Dan kemudian saya tanya, "Apakah Dr. Richard Lee akan dibawa?" Dia bilang tidak. Benar kan? Mana sih apa? Benar ya? Anda baru hari ini terus langsung ada penangkapan. Ada apa dengan dia? Tapi kalau dia tadi menghina kepala negara, menghina simbol negara, terorisme, berbahaya bagi negara, silakan. Itu pun ada kewajiban untuk memberikan hak-hak dia. Kok sekarang tidak ada terhadap klien saya? Dan dia dibawa, saya tidak tahu. Pak Kapolri, bagaimana seorang penyidik tidak memberitahu mereka jalan darat atau lewat udara?
tidak boleh didampingi oleh kuasa hukum yang ada anggota saya. Saya tidak tahu dia di mana sekarang. Dan dia itu baru urusan pinggangnya baru sakit. Terjadi apa-apa, saya akan tuntut kalian dan saya bawa persoalan ini sampai kepada Kompolnas, Kapolri, Komisi 3 DPR RI dan Presiden. Karena saya sebagai salah satu jubirnya Pak Jokowi Ma'ruf Pilpres kemarin, kita punya prinsip menegakkan hukum, kata Pak Jokowi, dilakukan dengan tidak boleh atas kepentingan siapapun, kelompok siapapun, harus dengan cara yang benar dan humanis, sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Listio Sigit Prabowo selaku Kapolri. Itu, karena itu kami akan pertimbangkan apakah ini akan kami lakukan permintaan gelar perkara sesuai dengan peraturan Kapolri, apakah akan kami lakukan pra peradilan, kita akan lihat. Ini kasus yang menurut saya remeh-temeh, tapi diperlakukan dengan sangat tidak baik dan sopan. Dan penyidiknya, kenapa tidak berani berargumentasi hukum dengan saya? Charles, kau ngomong dengan saya. Jumpa kita di sini. Saya tidak mungkin menghalangi klien saya kalau Anda benar. Jadi saya minta, sekali lagi, dalam hal penegakan hukum ini, marilah kita sama-sama melaksanakan kewajiban kita. Kami sebagai lawyer punya fungsi untuk membela hak klien. Mereka fungsi penyelidikan dan penyidikan. Nanti ada penuntutan di kejaksaan dan ada putusan hakim di pengadilan. Saya kira itu. Ada pertanyaan? Cukup. Ya, saya sudah sebut tadi. Langkah hukum saya dengan tim. Pertama, besok saya akan ke Jakarta dengan istrinya dan tim hukum saya. Kemudian saya akan datang ke Polda. Kita tunggu. Boleh. Penegak hukum boleh aja melakukan pemeriksaan 1 kali 24 jam. Boleh saja. 1 kali 24 jam. Kita lihat. Tapi di sini sudah ada tersangka. Tapi pemberitahuan tersangka tidak ada ke saya. Baik pun pada klien saya. Baru saja ini. Dan di sini juga sudah perintah penangkapannya tanggal 11-12. Hari ini tanggal berapa? 11-12. Sepertinya diburu. Saya nggak ngerti. Tadi mereka juga bilang, katanya ke Polda Sumsel. Tiba-tiba dia nggak tahu ini apa. Tiba-tiba dia nggak mengikuti apa yang katanya dia. Katanya dokter Richardnya mau dibawa ke Polda Sumsel. Terus dicek kesehatannya, karena kan kita ngeluh kalau dokter Richard sakit pinggangnya kalau misalnya dibawa ke Jalan Darat ke Jakarta. Tapi ternyata tidak sesuai seperti yang dibilang. Dan saya nggak tahu dokter Richardnya sekarang di mana. Anda ngerti nggak? Seorang tersangka itu wajib didampingi. Tadi ada yang mau dampingin, tadi nggak boleh Didampingi siapa? Pengacara. Bukan istrinya, pengacara. Berangkat itu izin mereka nggak? Persetujuan mereka tidak. Tanda tangan tidak? Tadi tanda tangan nggak? Penangkapan? Berarti Dr. Richard sekarang sendirian? Sudah cukup dia ngomong. Apa? Berarti posisi Dr. Richard sekarang sendirian? Berangkat sendirian, kami tidak tahu jalan darat atau udara, kami tidak tahu. Tapi besok terjadi apa-apa dengan Dr. Richard Lee, dia bilang tidak. Yang dipegang ini ngomongan polisi, penegak hukum. Karena klien saya ini bukan teroris, bukan pelaku kejahatan luar biasa, bukan koruptor, bukan paham kiri atau kanan. Dia warga negara yang yang berusaha dan ada masalah terkait dengan undang-undang elektronik. Dan bicara dengan saya, tidak ada yang namanya membawa handphone atau orangnya. Kok tiba-tiba terjadi perubahan? Justru Dr. Richard Lee dibawa, dipaksa sesuai dengan video yang ada. Nah, saya sampai ngomong sama penyidiknya, tunggu saya. Insya Allah jam 4 saya sampai, dan saya sampai di sini. Kenapa tidak tunggu saya? Saya kuasa hukumnya.
Walaupun ada anggota saya ketua timnya. Saya berdebat dengan mereka. Kalau dia memang punya pemahaman hukum yang kuat, punya dasar hukum yang kuat, dapatlah dengan saya. Bicara dengan saya. Anda penegak hukum, saya penegak hukum. Saya pembela Polri. Kita ingin Polri menegakkan hukum dengan benar. Ketika Polri kita duga dikriminalisasi, pimpinannya kita tampil ke depan. KPK didirikan karena dianggap Polri dan Kejaksaan kurang maksimal. Oleh karena itu Polri berjalan Anda dengan benar. Oleh karena itu menurut saya penyidik yang datang tadi itu sudah tidak sepaham dengan apa yang dimaksud oleh Pak Kapolri, Pak Listio Sigit Prabowo, yang mengatakan bahwa Polri hari ini presisi, profesional, dan humanis. Tunggu, saya kasih penjelasan utuh. Saya megang kasus-kasus besar di negara ini. Apa salahnya menunggu saya? Kenapa tidak dijelaskan ke saya? Dan saya tanya, baik-baik, kenapa dibawa? Tidak mau ngomong lagi dengan saya. Nah, dia mengatakan tidak membawa. Sekarang kok dibawa? Nah, yang kedua, klien saya ini belum status tersangka. Maksudnya apa? Belum ada pemberitahuan tersangka. Baik kepada saya maupun kepada klien saya. Lalu kemudian, kok tiba-tiba dikasih surat ini? Menyebut surat tersangka. Di sini tanda tangannya oleh Dirkrimsus. Saya belum pernah terima. Langsung surat kuning begini tersangka. Putihnya mana? Ini kuning. Yang putih harus ada pemberitahuan dong. Nah, kalau polisi itu dianggap dia melakukan kejahatan atau melanggar apa yang sudah disita oleh kepolisian, panggillah dia baik-baik. Panggil dia. Anda sebut kami sudah gelar, saudara Richard Lee tersangka, dengan ini kami panggil saudara. Datang, kita dampingi. Dan itu sudah ditawarkan tadi. Benar nggak? Kenapa dipaksa ditangkap? Memang kemana dia? Jadi saya minta Pak Kapolri supaya memperlakukan hukum dengan benar, dengan menindak orang-orang yang melakukan sikap arogan seperti ini. Saya lihat di videonya, dia mau buang air kecil tidak boleh. Saya patut menduga, ada apa kok persoalan sekecil ini? Remeh-temeh seperti ini. Ini kantornya di mana, Mbak, yang sebenarnya, Mbak?